Saudara, tepat di depan saya saat ini merupakan lokasi pertama ditemukan jenazah atau korban berinisial D yang dibunuh oleh tersangka yang berinisial W. Saudara, memang kalau kita melihat dari sekitaran ini lokasi yang sangat sulit dijangkau dari masyarakat. Karena dari pintu gerbang perkebunan tebu hingga ke lokasi yang berjarak 15 km, sungguh sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Lalu, seperti apa kronologi dan motif di balik pembunuhan tersangka? Ikuti penelusuran kami. Didampingi kepala desa setempat, saya menuju lokasi perkebunan tebu di Lampung Utara. Tidak mudah untuk mencapai lokasi karena kondisi jalanan yang belum beraspal dan sedikit berlumpur. Pak, bisa dijelaskan di mana lokasi tersangka melakukan? Di sini lah lokasinya. Di mana, Pak? Ini. Bisa tunjukkan Iya, kepada saya. Ya di sini. Di mana? Di Nah, sini. Iya. Hmm. Di sinilah dia perkosanya. Di lokasi ini. Di lokasi ini. Baik. Setelah dia, baru pamannya. Pamannya datang dari arah? Pamannya datang dari arah sono. Dari arah sebelah sana. Iya, dari sebelah sana ke sini. Nah, jadi setelah dia baru pamannya. Baik. Yang perkosanya. Nah, dia bernyawa lagi, baru diangkat sama dia. Tadi digotong bawa ke Bawa ke sebelah sana. Tempat dia nguburin. Baik. Sana. Kita ke lokasi, Pak. Lokasi yang jauh dari permukiman serta minim penerangan membuat pelaku leluasa melakukan aksi kejinya pada korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur korban di area tanah berlumpur. Berarti di aliran ini, Pak, Di ya? aliran ini ya. Oh, pantas dia cepat pembusukan ya, Pak, ya? Nah, setelah di pembongkaran kemarin, jadi dicari itu udah susah. Ketemulah di situ. Di lokasi yang berbeda? Iya, berbeda. Di sebelah sana. Ini adalah lokasi kedua ketika Bibi tersangka memindahkan. Nah, di sinilah. Di lokasi ini. Lokasi ini. Sekitar kurang lebih 1 minggu. 1 minggu di sini. Iya. Maka saya merasa curiga, sedangkan yang nguruskan bibinya. Maka saya langsung ambil sikap, langsung jalan untuk mengambil bibi dengan pamannya. Mesnya terkunci. Saya panggil RT-nya, dia ngomong dia ke Pulau Panggung, ke gereja katanya. Baik. Dari situ akan meluncur ke gereja. Sampai di sana alhamdulillah dia ada, langsung ke bawa. Sampai di Kapolsek, di Polsek Sungai Selatan lah dia mengakui bahwa dia ikut juga mentubuhi dia. Peristiwa keji ini bermula pada 30 September silam. Korban berinisial DS yang masih di bawah umur pergi bersama pelaku mencari kerja. Di tengah perjalanan, pelaku menyatakan cintanya pada korban. Namun, pernyataan cinta ini ditolak. Penolakan cinta korban rupanya dibalas pelaku dengan menganiaya korban di tengah perkebunan tebu. Mengetahui korban tak bernyawa, pelaku mengubur korban dan melarikan diri. Keluarga korban yang cemas karena korban tak kunjung pulang melaporkan hal ini pada aparat kepolisian. Dari TKP pembunuhan, saya menuju Polres Lampung Utara untuk mengkonfirmasi mengenai pengungkapan kasus ini. Awal pengembangan kasus ini bisa tercium Polres Lampung Utara seperti apa? Bibi dan paman si korban melaporkan tentang adanya orang hilang. Yes. Seorang anak di bawah umur 16 tahun, inisial D. Setelah itu kami melakukan pencarian, menyebarkan foto, nama dan juga identitas korban ke masyarakat dan juga begitu ke jajaran yang lain. Namun seiring waktu berjalan dalam proses penyelidikan dan mencari korbannya ini, dapat kita simpulkan bahwa ada seseorang yang sudah membawa si korban keluar dari rumah dengan menjanjikan sebuah pekerjaan. Dari situ kita melakukan penyelidikan. Pelaku yang membawa kabur ini kayaknya dalam situasi yang ingin menyembunyikan sesuatu kejahatan yang dilakukan oleh dia, di mana kita mau mencari informasi kepada orang tersebut, kepada pelaku yang kita tujukan itu, dia selalu menghindar dengan berpindah-pindah tempat. Awalnya kita nggak tahu bahwa korban ini sudah dibunuh atau mungkin sudah tidak bernyawa, namun kita tetap berpatokan bahwa korban anak di bawah umur ini kemungkinan besar masih bersama dengan pelaku. Setelah itu kita mengejar pelaku yang dimana kita dapat informasi dia berdomisili di rumah bibinya di salah satu kabupaten yang ada di Lampung, yaitu di Lampung Timur. Kita melakukan
pengejaran ke sana, kita menangkap pelaku. Dari hasil tangkapan terhadap pelaku dan memberikan keterangan kepada penyidik yang mengungkap kasus ini, dia menyampaikan bahwa korban sudah dikubur Gugur. 2 hari setelah kejadian tersebut. Barang bukti apa yang kemudian menguatkan pihak kepolisian mengerahkan bahwasannya si berinisial W ini adalah pelakunya? Jadi setelah kita amankan, pelaku ini langsung mengakui perbuatannya. Pelaku langsung menyebutkan bahwa korban yang dimaksud dan yang dicari oleh pihak kepolisian itu sudah saya kuburkan dan dia sudah tidak bernyawa. Selanjutnya untuk pakaian saya buang ke dalam sumur di rumah bibinya tersangka. Kami mendengar bahwa selain tersangka utama setelah penyelidikan ada tersangka lainnya. Apa kemudian motif dan kemudian hubungannya dengan tersangka lainnya, Pak Kasat? Jadi pada saat pelaku melakukan persetubuhan dengan korban ini, kemudian mampirlah tersangka yang lain yang kita maksud ini adalah paman daripada pelaku ini. Yeah. Mampir di areal perkebunan, kebetulan yang bersangkutan ini lagi mengecek kebunnya. Memang dekat TKP tersebut, kebun tersebut. Paman dari tersangka ini yang pelaku berikutnya ikut melakukan persetubuhan kepada Hal yang korban. sama. Itu tidak sampai selesai dan tidak sampai tuntas. Kemudian tersangka utama inisial W ini melihat kondisi korban masih hidup dan dia ragu apabila dia hidup kemungkinan besar mungkin kami akan diproses hukum untuk menghilangkan jejak dia menghabisi nyawa korban. 2 bulan bersembunyi, pelaku berinisial W diringkus oleh aparat kepolisian. Polisi juga mengamankan paman dan bibi tersangka yang ikut terlibat dalam kejahatan ini. Dari penyelidikan, W diketahui merupakan teman korban yang dikenal melalui jejaring media sosial. Awal Anda mengenal korban, awalnya seperti apa, Pak? Saya mengenal korban dari Facebook, Bu. Setelah 2 minggu perkenalan, seminggu chat lewat Facebook, seminggu kemudian saya main ke rumahnya, Bu. Main ke rumahnya, biar tahu situasi rumahnya, bagaimana. Nah, setelah itu, beberapa hari kemudian, saya ajak main, saya ajak jalan, sambil menunjukkan pekerjaan. Nah, setelah itu, berangkatlah ke arah Bungah Mayang. Artinya Anda sempat menawarkan pekerjaan kepada korban. Iya, Bu. Benar-benar ingin menawarkan pekerjaan atau hanya sebagai modus agar korban bisa ikut jalan dengan Anda? Pekerjaan itu hanya sebagai modus, Bu. Modus? Biar bisa berjalan. Artinya tidak ada pekerjaan yang ingin ditawarkan? Tidak ada, Bu. Pada saat itu pekerjaan apa yang ingin ditawarkan kepada korban? Toko baju. Jaga toko, penjaga Toko baju. Saat itu percakapan Anda dengan korban seperti apa? Ya percakapan biasa aja, Bu, cuman menawarkan ada kerjaan, mau nggak katanya. Mau, kata dia. Coba Mas main ke rumah dulu, kata dia kan, biar saya tahu posisinya, katanya. Ya udah, mainlah saya ke sana. Nah, setelah main ke rumahnya, saya ceritain, dia mau. Nah, berapa hari kemudian saya ajaklah jalan. Saya mau tunjukin. Padahal kerjaan itu nggak ada, Bu. Cuman mau menembak dia aja, Bu. Mau mengungkapkan rasa cinta saya sama dia gitu. Saat itu apa? Ungkapan seperti apa yang Anda katakan dengan korban? Saya ungkapkan, mau nggak kamu jadi pacar saya, gituin, Bu. Nah, tolaklah sama dia. Jawaban korban? Jawaban korban nggak mau. Nah, yang kedua kalinya tembak lagi, Bu. Dengan waktu yang bersamaan? Yang pertama kali lihat Facebook, Bu. Lihat Facebook. Nah, yang kedua kali ini yang kedua kali sama yang ketiga kali Ketika bertemu? ketika bertemu itu ketika jalan. Yang kedua kali tak tembak, tolak lagi, Bu. Nah, yang ketiga kalinya tembak, dia nolak sambil berkata, enggak, kamu itu jelek, hitam, katanya. Nah, setelah dia bilang kayak gitu, muncullah perasaan rasa sakit hati. Sakit hati kenapa? Karena dibilangin jelek, hitam itu, Bu. Seharusnya kan nggak usah lah bilang kayak gitu, Bu. Biasa aja. Mungkin ada rasa
kecewa saya mau membunuh dia apa mau memperkosa dia, mungkin nggak ada, Bu. Artinya pembunuhan ini sempat Anda rencanakan? Sebelumnya nggak ada rencana sama sekali, Tidak direncanakan? tidak direncanakan sama sekali. Setelah kejadian, Anda mengubur korban, Anda sempat melarikan diri. Sempat, Bu. Selama pengejaran polisi lumayan lama, ada 3 bulan. Apakah selama Anda berlari atau kabur tidak ada rasa bersalah telah membunuh nyawa seseorang? Ada, Bu. Penyesalan tuh selalu muncul, Bu. Selalu muncul, tiap mau tidur muncul penyesalan. Ketiga tersangka kini dikenakan pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan kekerasan pada anak di bawah umur dengan ancaman hukuman mati. Akibat sakit hati, seorang pria tega membunuh anak di bawah umur dengan sadis. Dari masalah ini kita sadar bahwa kejahatan bisa saja datang dari orang-orang terdekat. Menghargai sesama dan menjaga menjadi kunci agar ketertiban di masyarakat dapat tercipta. Cindy Tania, juru kamera Partomi Oktora, dan Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.